Namaku Han Ji-eun. Aku baru saja lulus SMA di Busan, kota pantai yang setiap sudutnya mengingatkanku pada masa kecil yang sederhana bersama ibu. Kami hidup cukup, tidak lebih, tidak kurang. Aku tak pernah mengenal siapa ayahku dan ibu. Sekuat apapun aku bertanya, selalu menghindar dengan senyum sedih. Tapi semua berubah 3 minggu lalu. Hari itu, sebuah amplop kecoklatan datang. Tidak ada perangko, hanya tulisan tangan rapi bertinta biru. Untuk Han Ji-eun, penting. Pribadi, aku sempat ragu membukanya, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Isinya hanya satu lembar surat dan sebuah foto tua yang mulai menguning. Ji-eun, jika kau membaca ini, itu berarti aku sudah cukup lama menunggu saat yang tepat. Namaku Kang Min-ho. Aku, ayah kandungmu. Aku tak pernah ingin meninggalkanmu. Tapi dulu, keadaan tak memihak. Jika kau bersedia, temuilah aku di Seoul. Aku akan menjelaskan segalanya. Ayahmu yang selama ini hanya bisa mencintaimu dari jauh. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Ayah, kata yang selama ini hanya ku dengar dari cerita teman-teman kini terasa hidup di hadapanku. Aku menatap foto itu. Seorang pria muda tersenyum kikuk sambil menggendong bayi yang sangat kecil, dan di belakangnya, ibu, wajahnya masih muda, polos, dan bahagia. Aku menunggu waktu yang tepat untuk bertanya pada ibu. Tapi setiap kali kulihat sorot matanya yang lelah sepulang kerja, niat itu gugur. Sampai akhirnya, aku membuat keputusan yang mengubah seluruh hidupku. Aku akan ke Seoul diam-diam. Kereta malam membawa tubuhku yang penuh tanya menuju ibu kota, dengan satu koper kecil dan alamat yang tertulis di surat itu. Aku berangkat, tak ada peta jelas, tak ada jaminan bahwa ini bukan kesalahan. Tapi hatiku yakin, aku harus menemukan jawaban. Seoul menyambutku dengan gemerlap yang asing, gedung-gedung tinggi menjulang, lautan manusia berpakaian rapi berjalan cepat seperti tak peduli satu sama lain. Aku merasa kecil, tapi juga hidup. Aku menyewa kamar kecil di rumah kos daerah Mapong, murah, sempit, tapi cukup untuk berpijak sementara. Aku bernapas lega, besok, aku akan mencari kantor tempat pria itu bekerja. Tapi hari ini, aku hanya ingin mengenali kota yang katanya penuh mimpi ini. Dan disitulah aku bertemu dia. Aku tersesat di stasiun bawah tanah, ponselku mati, aku berdiri bingung sambil menatap peta yang tak ku mengerti, sampai seorang pemuda berseragam delivery mendekat. Kamu tersesat, katanya sambil tersenyum. Aku bisa bantu, tapi kamu harus traktir aku, Tteokbokki sebagai imbalannya. Aku menatapnya mata hangat, suara ringan, dan wajah yang entah kenapa terasa menenangkan. Namanya Seo Jun. Aku tidak tahu bahwa pemuda yang menolongku hari itu dengan tawa cerah dan tangan yang menawarkan area akan menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Dan aku tidak tahu bahwa ayah yang kucari dan cinta yang kutemukan berujung pada satu nama yang sama, namanya Seo Jun. Aku baru saja mengenalnya, tapi entah mengapa, langkah kakiku yang sempat goyah di kota ini mendadak terasa ringan. Dia bukan pria yang terlalu tampan seperti bintang drama, tapi matanya punya cara menatap yang membuat dunia terasa tidak terlalu asing. Kami duduk berdua di sebuah kios kecil. Semangkuk tteokbokki mengeput di hadapan kami. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai kurir paruh waktu sambil kuliah desain di Universitas Seni. Aku suka menggambar orang yang sedang mencari sesuatu, katanya pelan, seperti kamu. Aku bisa lihat itu dari caramu menatap Seoul. Aku terdiam. Bagaimana bisa orang yang baru ku kenal beberapa jam menebak isi hatiku sedalam itu? Aku sedang mencari seseorang, jawabku akhirnya. Seseorang yang selama ini hanya ada dalam imajinasi. Seo Jun tidak bertanya lebih jauh, tapi senyumnya memberiku kekuatan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Seoul, aku merasa tidak sendirian. Keesokan paginya, aku berdiri di depan sebuah gedung kantor tinggi dengan pelang bertuliskan Kang Group Holdings. Ini alamat yang tertulis di surat ayah. Tanganku dingin, aku mengulang-ulang dalam kepala. Namaku Han Ji-eun. Aku ingin bertemu dengan Tuan Kang Min-ho, Bian, ayah kandungku. Tapi lidahku keluh saat tiba di meja resepsionis. Petugas wanita itu menatapku dengan sopan, namun datar. Maaf, Tuan Kang sedang dalam rapat penting. Apakah Anda punya janji? Aku menggeleng. Aku hanya ingin menitipkan ini, kataku sambil menyerahkan surat balasan yang kutulis. Kemalaman, aku menunduk, berterima kasih, lalu melangkah keluar dengan jantung berdebar.
Bagian terdalam dari hatiku berharap dia akan membacanya dan datang menemuiku. Hari-hari berikutnya kulewati sambil menunggu. Aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil, berkenalan dengan pemiliknya yang baik hati, Ahjuma Miso. Dan perlahan, Seoul menjadi lebih ramah. Yang paling membuatku bertahan adalah Seojul. Ia sering mampir ke kafe, kadang hanya untuk berkata, "Jangan menyerah hari ini." Kami berjalan sore di tepi Sungai Han. Berbagi cerita tentang mimpi, tentang hal-hal kecil yang dulu ingin kami lakukan bersama seseorang, tapi tak pernah sempat. Suatu malam, aku bertanya, "Kamu sendiri sedang mencari siapa di hidupmu?" Dia terdiam lama, lalu menjawab dengan lirik, "Aku tidak mencari siapa-siapa lagi, karena sepertinya aku sudah menemukannya." Hatiku berdegup lebih cepat, dan saat itu juga, aku tahu bahwa benih cinta telah tumbuh dari tanah asing bernama Seoul. Di tengah pencarianku akan seorang ayah yang bahkan belum pernah kutatap langsung, yang belum ku ketahui adalah cinta ini akan membawaku ke dalam pusaran takdir yang begitu rumit, karena pria yang menumbuhkan harapan dalam hatiku diam-diam menyimpan rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Hari itu, aku baru saja selesai menutup kafe Seoul. Hujan, payungku tertinggal di kos, jadi aku berlari kecil di antara pejalan kaki yang tergeser. Saat itulah ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Halo, ini Han Ji-eun. Saya dari kantor Tuan Kang Min Ho. Beliau ingin bertemu dengan Anda besok pagi, pukul 9. Napasku cekat. Akhirnya, ayahku ingin menemuiku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mengulang-ulang pertanyaan di kepala. Haruskah aku memeluknya? Apa yang harus kukatakan? Apa dia benar-benar ingin aku hadir dalam hidupnya? Atau hanya ingin mengakhiri rasa bersalahnya? Pagi harinya, aku berdiri di depan kaca lift lantai 35, wajahku pucat, tanganku menggenggam surat balasannya yang hanya berisi 5 kata. "Maafkan aku menunggu." Pintu terbuka, seorang pria berdiri di sana, mengenakan jas biru gelap, rambutnya sedikit beruban, tapi posturnya tegak dan berwibawa. Matanya menatapku tajam, tapi perlahan melembut. "Ji-eun." Suaranya serak. "Kau sangat mirip dengan ibumu." Aku ingin marah, ingin bertanya kenapa ia tak pernah mencariku lebih cepat, tapi saat kulihat matanya yang basah, aku tak sanggup berkata-kata. Kami duduk, sunyi panjang membelah waktu. "Dulu aku pengecut," katanya lirih. "Orang tuaku menentang hubunganku dengan ibumu. Saat ia hamil, aku dikirim ke luar negeri dan aku tak pernah cukup berani untuk kembali." Ia menyesal, dan meski hatiku belum sepenuhnya bisa menerima, aku tahu itu bukan kebohongan. Aku tak pernah berhenti berpikir tentangmu. Selama ini aku hanya bisa mengawasimu dari jauh, tapi saat tahu kau lulus SMA, aku tak bisa menunggu lebih lama. Air mata menggenang di mataku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar kata anak dari mulut pria yang seharusnya menggendongku sejak bayi. "Ji-eun, jika kau bersedia, aku ingin menebus semuanya. Mulai sekarang, aku ingin menjadi ayahmu di depan orang lain. Mungkin kita harus menyimpan ini dulu, tapi di hatiku kau anakku, Ji-eun." Aku mengangguk, pelan, kaku, tapi tulus. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mendengar diriku berkata dalam hati, "Aku punya ayah." Aku tak ingin menceritakan semua ini dulu pada siapapun, bahkan pada Seojun. Aku hanya ingin meresapi semuanya seperti hujan yang turun pelan, membasahi tanpa membuat sesak, tapi takdir ternyata tak menunggu. Di suatu sore yang tenang, aku dan Seojun sepakat bertemu di sebuah galeri seni tempat ia memamerkan lukisannya. Aku tertegun saat melihat salah satu lukisan besarnya. Gambar itu wajah seorang pria setengah bayang, berdiri di tepi jendela besar, menatap langit kota. Namanya tertulis jelas di bawah lukisan itu, "Ayah, karya oleh Seojun." Hatiku bergetar. Tidak mungkin. Tapi saat aku menoleh, Seojun sudah berdiri di sampingku, tersenyum bangga. "Itu ayahku. Namanya Kang Min Ho." Dunia seketika berhenti. Ayahku adalah ayahnya juga. Aku mematung. Suara Seojun memudar, seperti gema jauh yang tak bisa kupahami. Gambar di kanvas itu masih menatapku, sosok pria yang baru saja kupeluk dan kusebut sebagai ayah untuk pertama kalinya dalam hidupku. "Seojun, kau bilang ini ayahmu?" Ia tersenyum. "Bangga, aku anak tunggal. Dia pria terbaik yang pernah ku kenal." "Anak tunggal?"
Dunia seakan mencubit dadaku, napasku tercekat, tapi aku memaksakan senyum, seolah lukisan itu tak meruntuhkan segalanya. Kau baik-baik saja, Jian? Tanyanya lirih. Kau kelihatan pucat. Aku mengangguk cepat. Aku cuma agak pusing. Harusnya kau duduk dulu, mau kuambilkan air? Aku menggeleng. Aku butuh udara, aku butuh pergi. Aku butuh memastikan bahwa hidupku bukan cerita yang sesakit ini. Malam itu, aku kembali menemui ayah Kang Minho dengan hati menggigil. Dia langsung menyadari kegugupanku. Kau tahu, bisiknya setelah kutunjukkan foto Sojun dan lukisan. Itu ya Tuhan, Jian. Aku tak pernah tahu kau mengenalnya. Mataku berair. Kami pacaran, ayah, kami saling mencintai. Dan aku tak tahu kalau dia anakmu juga. Ia menutup wajahnya dengan tangan lama berat. Sojun memang anakku, tapi dia tak tahu tentangmu. Aku tak pernah bilang padanya kalau aku pernah punya anak dari perempuan lain. Aku pengecut. Sekali lagi, aku menyakitimu. Aku berdiri. Tangisku pecah. Kenapa? Kenapa kau tak jujur dari awal? Ayah menatapku penuh penyesalan. Karena aku takut kehilangan kalian berdua. Tapi sekarang aku sadar. Semua kebohongan ini akhirnya menyakiti kalian lebih dalam. 3 hari berlalu, aku menghindari semua panggilan dari Sojun. Aku menghapus pesan-pesannya tanpa membacanya. Di kepalaku hanya ada satu hal. Apa kami benar-benar saudara kandung? Akhirnya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tak terpikir. Tes DNA. Aku tahu ini bisa mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa mencintai seseorang yang mungkin mengalir darah yang sama denganku. Saat aku mengirimkan sampel itu ke klinik, tanganku gemetar. Hari-hari menunggu hasilnya adalah hari-hari penuh siksaan. Jantungku berdetak lebih keras setiap kali ponselku berbunyi, sampai akhirnya pesan itu datang. Hasil tes siap diambil. Tanganku dingin saat ku buka amplopnya. Mataku bergerak cepat menyapu angka-angka dan istilah ilmiah yang membingungkan, lalu terhenti di satu baris tegas. Kecocokan genetik. Tidak ditemukan hubungan biologis sebagai saudara kandung. Aku terdiam. Artinya, kami bukan saudara? Aku membacanya lagi, berkali-kali, tapi kalimat itu tetap sama. Tidak ditemukan hubungan biologis sebagai saudara kandung. Perasaanku campur aduk, lega, karena aku tak melakukan sesuatu yang salah. Tapi, juga takut, karena jika Sojun bukan saudara kandungku lalu, aku ini anak siapa sebenarnya? Pikiranku langsung melayang pada satu orang ayah, atau pria yang selama ini kupanggil ayah. Apa dia selama ini berbohong? Aku menatap namanya di layar ponsel, ragu, tapi akhirnya kuhubungi. Ayah, aku sudah dapat hasil tesnya dan kami bukan saudara, puji Tuhan. Tapi kalau begitu, siapa aku sebenarnya? Ia terdiam, lalu napasnya terdengar berat. Kita perlu bicara, Jiun. Temui ayah di Taman Hangan. Besok siang, ayah akan ceritakan semuanya. Hari itu langit Seoul begitu mendung. Angin dingin menyapu rambutku saat aku tiba di Taman Hangan. Ayah sudah menunggu di bangku panjang dekat sungai. Matanya menatap kosong air yang mengalir tenang. Ayah, panggilku pelan. Ia menoleh dan tersenyum. Namun senyumnya tak sampai ke mata. Maafkan ayah, katanya langsung. Ayah harus jujur sekarang. Meski itu bisa buatmu membenci ayah, aku menahan napas. Kau bukan anak kandung ayah. Dunia seperti berhenti berputar. Apa? Waktu itu, ayah dan ibumu, ibu kandungmu, adalah sahabat lama. Ia mengandungmu. Setelah ditinggal pria yang ia kira mencintainya, ia datang padaku, meminta tolong. Aku yang mengurus biaya rumah sakit, aku yang mendampinginya melahirkan. Tapi setelah itu, dia menghilang, dan aku tak pernah tahu siapa ayah kandungmu yang sebenarnya. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Lalu kenapa kau mengaku sebagai ayahku? Karena aku ingin menebus janji. Ibumu pernah bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, aku harus jadi ayah bagimu. Aku menunggu bertahun-tahun kamu mencariku, tapi saat kamu datang, aku terlalu takut kau pergi. Kalau tahu kenyataannya, aku berdiri, melangkah mundur. Hatiku terluka, tapi lebih dari itu aku hampa. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Ayah mencoba menggenggam tanganku.
Tapi aku menariknya perlahan, aku butuh waktu. Aku pergi tanpa menoleh lagi, di benakku hanya ada satu pertanyaan yang menggema. Kalau aku bukan anaknya, dan bukan saudara Seojun, siapa yang selama ini kusebut diriku sendiri? Aku pulang ke kos dalam diam, langit Seoul mulai menangis malam itu, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kota ini, aku merasa benar-benar sendirian. Namun dalam kesendirian itu, satu pesan masuk ke ponselku, Jian. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku merindukanmu, tolong, beri aku kesempatan. Bicara, Seojun. Aku menatap pesan itu lama. Mungkin aku tak tahu siapa diriku, tapi aku tahu satu hal, hatiku tetap mengenalnya, dan itulah satu-satunya pegangan yang kupunya malam itu, di tengah hujan, dan segala kebingungan, yang tak berhenti mengendap di dada. Aku memutuskan untuk membalas pesan Seojun besok siang. Di cafe yang biasa, tanganku gemetar saat mengetiknya. Tapi aku tahu, kalau ingin melanjutkan hidup, aku tak bisa terus-menerus lari. Tapi sebelum bertemu Seojun, ada hal yang lebih penting. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, aku mengunjungi rumah sakit tempat aku lahir. Aku menyamar sebagai mahasiswa yang sedang riset tentang sistem kelahiran tahun 2000-an. Berharap perawat tua yang berjaga akan cukup ramah untuk memberiku sedikit informasi tahun lahirmu. 2001, bulan Oktober, Harmemen. Banyak bayi lahir bulan itu, tapi... Tunggu sebentar, ia berjalan ke dalam, lalu kembali membawa map lusuh yang penuh catatan tangan. Ini daftar ibu melahirkan pada minggu itu. Tapi aneh, ada satu nama yang korotannya berbeda. Siapa? Namanya Han Eunmi. Tapi statusnya tidak lengkap. Biasanya itu berarti ia tidak tinggalkan data keluarga, dan bayinya diambil oleh wali. Aku menahan napas. Han Eunmi, apakah itu nama ibuku? Apa saya bisa tahu siapa wali yang mengambil bayinya? Tertulis inisialnya saja. L. Bisa saja itu berarti Lee Hyun, nama ayah. Tapi kenapa semua jejak masa lalu ini seakan begitu kabur? Aku melangkah keluar rumah sakit dengan kepala penuh pertanyaan. Di luar, angin dingin Seoul menusuk sampai ke tulang, tapi langkahku tak goyah. Aku punya satu tujuan, menemukan siapa ibuku sebenarnya. Sore itu, aku bertemu dengan Seojun di cafe kecil tempat biasa kami bertemu dulu, sebelum semuanya jadi serumit sekarang. Dia sudah duduk di pojok, wajahnya terlihat lelah, tapi begitu lega saat melihatku tahu datang. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di depannya. Beberapa detik kami hanya diam, saling menatap, seolah masih mencoba mencari versi dari diri masing-masing yang pernah saling jatuh cinta, sebelum nama ayah membuat segalanya berantakan. Aku tahu kita bukan saudara, ucapnya pelan. Ayah bilang semuanya, dan aku hanya ingin kau tahu, aku tetap ingin bersamamu, Seojun. Aku tak peduli siapa ayahmu, aku mencintaimu karena dirimu. Tapi, kalau kamu belum siap, aku akan menunggu. Kata-katanya seperti selimut hangat di malam beku, tapi hatiku tahu, aku belum bisa menerima semuanya begitu saja. Aku harus menyelesaikan ini, aku harus tahu siapa aku. Dan siapa ibuku. Seojun mengangguk, meski matanya menatapku dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Apa aku boleh ikut mencarimu? Tidak, ini sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Aku bangkit dari kursi, dan untuk pertama kalinya, aku tahu betul arah langkahku. Aku akan ke Busan, kota tempat ayah dulu kuliah, dan tempat terakhir yang diketahui jadi alamat Han Eunmi, ibu kandungku. Mungkin di sanalah semua jawaban akan kutemukan. Busan menyambutku dengan aroma laut dan kenangan yang tak kukenal. Kota ini terasa asing, tapi di saat yang sama, entah kenapa hatiku berdebar seolah ada sesuatu yang menungguku di sini, sesuatu yang sudah lama hilang. Aku membawa selembar alamat yang kudapat dari catatan lama di rumah sakit, tertulis samar, tapi cukup jelas, untuk membawaku ke sebuah rumah tua di pinggir kota, dikelilingi pohon-pohon kamelia yang kini mulai gugur. Ketika aku mengetuk pintu, seorang wanita paruh baya membukanya. Wajahnya menyimpan waktu dan luka, tapi matanya tajam, seolah bisa menembus hatiku hanya dengan sekali tatap. Apa kau Jiel? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Ia tahu namaku. Maaf. Apakah Anda mengenal saya? Wanita itu menarik napas panjang, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuklah, sudah saatnya kau tahu segalanya. Namanya Nyonya Kang.
Ia bukan ibuku tapi ia sahabat dekat Han Eun-mi, wanita yang kucari selama ini, ibumu. Adalah gadis paling ceria yang pernah kukenal, katanya sambil menyajikan teh, tapi hidupnya tidak mudah, dari nyonya. Kan, aku tahu bahwa ibuku pernah kuliah di Seoul, di sanalah ia mengenal seorang pria muda yang berasal dari keluarga terpandang dan ambisius. Pria itu, Lee Hyun, mereka saling mencintai diam-diam, tapi keluarga pria itu menolak hubungan mereka mentah-mentah. Apalagi setelah tahu bahwa ibumu mengandung, hatiku mencelos, jadi. Ayahku tahu tentang kehamilan itu dianya. Kang mengangguk pelan, tapi dia memilih pergi dan memulai hidup baru. Ibumu hancur. Dan memilih menyerahkanmu kepada keluarga pria itu, berharap setidaknya kamu bisa tumbuh dengan baik. Tapi ia tetap mengawasimu dari jauh. Sampai akhirnya, ia menghilang dari dunia ini. Tak ada yang tahu kemana. Aku menahan tangis. Seluruh hidupku selama ini, serasa berdiri di atas kebohongan yang manis. Dan Seo-jun? Tanyaku, suara bergetar, Seo-jun. Bukan anak kandung Lee Hyun. Dia anak dari istri ayahmu sebelumnya, anak tiri yang ia angkat saat menikah. Kembali, aku menatap nyonya Kang, mataku melebar, jadi. Aku dan Seo-jun ... kami. Bukan saudara-saudara? Ia mengangguk pelan. Tidak, kalian tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Dunia di sekelilingku, nada menjadi sunyi, harapan. Yang sudah lama kupendam tiba-tiba terasa mungkin. Tapi bersamaan dengan itu, rasa marah, kecewa, dan kehilangan menyesak di dada. Semua ini seharusnya tak perlu terjadi. Jika sejak awal, seseorang cukup berani berkata jujur, ayah harus menjelaskan semuanya. Bisikku lirih, ia harus minta maaf pada ibu. Dan pada diriku, aku mengepalkan tangan, tujuanku kini. Jelas, aku akan kembali ke Seoul bukan untuk cinta, tapi untuk keadilan. Hari itu langit mendung saat aku berdiri di depan gerbang rumah keluarga Lee untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, aku bukan lagi gadis bingung yang datang mencari jawaban. Aku datang sebagai putri yang layak mendapat kebenaran dan penjelasan. Pintu terbuka. Ayah berdiri di sana, mengenakan jas kerjanya, tampak kaku seperti biasanya. Tapi kali ini, aku tak menunduk. Aku menatapnya langsung, tepat di mata. Kita perlu bicara. Sekarang, kataku mantap. Ia tak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu ia sudah tahu bahwa aku tahu segalanya. Kami duduk di ruang tamu, tanpa tanpa basa-basi. Aku sudah kebusan bertemu dengan Nyonya Kang. Ucapku tanpa jeda. Aku tahu semuanya, tentang ibu, tentang masa lalu, tentang siapa aku sebenarnya. Ia masih diam, tapi wajahnya berubah. Pelan-pelan, tembok itu runtuh. Kau pantas tahu. Aku tidak pernah berniat meninggalkan ibumu, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Tapi saat itu, keluargaku mengancam akan menghancurkan hidupnya jika aku tetap bersamanya, dan kau memilih selamat sendiri. Potongku, dingin. Ia menunduk. Aku pengecut, lalu hening, panjang. Lalu kenapa kau sembunyikan semuanya selama ini? Kenapa tidak pernah jujur padaku sejak awal? Ia memejamkan mata sejenak. Seperti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam, karena aku takut. Takut kalau kau membenciku, takut kalau kau pergi. Aku tetap pergi, ayah, kataku pelan, karena aku memang sudah lama hilang. Dari hatimu, ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku ingin memperbaiki semuanya, Ji-eun, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku berdiri, hatiku campur aduk, ada marah, kecewa, sedih, tapi juga simpati. Di balik semua kesalahan dan kebohongannya, ayah tetaplah manusia, dan aku tetaplah anak yang pernah berharap dicintai olehnya. Kau bisa mulai dengan mengatakan yang sebenarnya pada semua orang, kataku, termasuk pada Seo-jun. Ia terdiam. Kau belum memberitahunya? Belum, bisiknya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya. Aku tahu ini keputusan yang bisa menghancurkan semuanya, terutama hatiku sendiri. Tapi setelah selama ini semua berjalan dalam bayang-bayang, mungkin cahaya hanya akan datang saat semua kebenaran dikeluarkan. Tak peduli berapa banyak yang harus hancur, aku tak akan lagi membiarkan hidupku dibangun dari kebohongan. Itulah kalimat yang terus menggong di kepalaku saat langkah kakiku menuntunku ke depan apartemen Seo-jun. Tanganku dingin, jantungku berpacu tak karuan.
Aku menggenggam erat sebuah surat kecil yang kutulis semalaman untuk berjaga-jaga. Kalau aku tak sanggup bicara langsung padanya, pintu terbuka sebelum sempat kuketuk. Seo Jun berdiri di sana dengan wajah penuh senyum, seolah dunia belum runtuh. Kau datang, katanya ringan. Aku hampir mengirim pesan, aku hanya mengangguk, tak bisa tersenyum. Kami duduk di bangku panjang balkon apartemennya, di mana dulu kami biasa saling bercerita mimpi tentang masa depan, tentang rumah kecil di pinggir danau, tentang keluarga kami sendiri suatu hari nanti. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku menggigit bibir, menahan gejolak yang memuncak. Seo Jun. Aku tahu siapa ayahku. Ia menatapku, bingung, lalu perlahan raut wajahnya berubah tegang. Kau sudah. Ya, dan aku tahu. Siapa ayahmu? Hening panjang. Ia menatapku, seolah mencoba memahami, sebelum akhirnya ia berkata, nyaris tak terdengar. Tidak mungkin. Itu kenyataan. Kataku nyaris berbisik, kita aku dan kamu. Kita saudara tiri. Seo Jun berdiri, menjauh beberapa langkah. Matanya membelalak. Tidak. Tidak mungkin. Ayahku tak pernah bilang apa-apa dia. Dia tak mungkin. Aku berdiri, mendekatinya. Aku tahu ini gila. Aku juga berharap semuanya salah. Tapi aku bicara langsung dengan ayah. Dia mengakuinya. Semua ini nyata. Seo Jun. Dia terdiam, lama, lalu menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca. Jadi, selama ini, saat kita tertawa bersama, saat aku bilang ingin menikahimu. Suaranya patah, itu semua salah? Aku menggeleng, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Perasaan kita nggak salah, tapi kenyataannya tidak berpihak pada kita. Ia terdiam. Lalu, dengan suara yang sangat pelan dan rapuh, ia bertanya, kalau saja kita tak pernah tahu kebenaran ini, apa kamu akan tetap memilihku? Aku terdiam, napasku tercekat. Pertanyaan itu tak pernah kuduga akan muncul, dan aku tak tahu apakah aku bisa menjawabnya dengan jujur tanpa membuat segalanya makin hancur. Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah waktu ikut membeku bersama kami. Kalau saja kita tak pernah tahu kebenaran ini, apa kamu akan tetap memilihku? Aku ingin berkata ya, karena hatiku masih memilihnya. Tapi aku juga tahu, mengatakan itu berarti menjerumuskannya lebih dalam ke luka yang tak akan pernah sembuh. Jadi aku hanya berdiri di sana, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara maaf. Bisikku akhirnya, aku nggak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu tanpa menghancurkan kita berdua. Seo Jun tertawa lirir, bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Jadi, ini akhirnya, kau menyerah. Aku mengangkat wajah, bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku harus. Kita nggak bisa menipu dunia, Jun. Kita nggak bisa membangun masa depan yang bertentangan dengan kenyataan. Ia menatapku lama, lalu, kau mau jadi apa sekarang? Berpura-pura kita tak pernah ada? Aku terdiam, entah kenapa. Pertanyaannya lebih menyakitkan daripada semua kenyataan yang sebelumnya aku terima. Ya, siapa aku sekarang, setelah semua ini? Seseorang yang baru saja kehilangan cinta, seseorang yang baru saja menemukan ayah, tapi juga seseorang yang nyaris kehilangan dirinya sendiri. Malam itu aku pulang ke penginapan dengan langkah limbung. Kota Seoul, yang dulu terasa penuh harapan, kini tampak asing dan dingin. Aku mengunci diri di kamar, memandangi foto masa kecilku yang baru saja ku terima dari ayah. Wajahku kecil di tengah padang bunga, tertawa bersama seorang wanita yang tak pernah sempat ku panggil ibu. Aku ingin jadi diriku sendiri, bisikku pada bayangan di cermin. Aku bukan cuma anak dari seseorang, bukan cuma kekasih yang gagan. Aku Ji-eun, dan aku akan menemukan makna hidupku, meski bukan di sisinya. Malam itu juga, aku mulai menyusun surat untuk Seo Jun, surat terakhir, surat perpisahan. Tapi bukan untuk menghapus kenangan, melainkan untuk meletakkannya di tempat yang benar. Seseorang menemukan surat itu lebih dulu, dan segalanya tak pernah sama lagi. Aku tak pernah tahu siapa yang pertama kali membaca surat itu. Yang ku tahu, saat aku kembali dari bukit tempat ibu dimakamkan, surat itu sudah tak ada di meja tempat biasa aku menyimpannya. Waktu itu aku hanya berpikir, mungkin pemilik penginapan sedang membersihkan kamar. Tapi hari demi hari berlalu, dan tidak ada kabar dari Seo Jun, tidak satu pun. Bahkan ketika aku sengaja berjalan ke tempat biasa kami bertemu,
bangku kayu di bawah pohon sakura itu kosong, angin pun seakan bungkam, tak membawa kabar darinya lalu. Pada suatu malam, semuanya pecah. Manajer Seo Jun datang ke penginapanku. Ia berdiri dengan wajah tegang dan suara berat. "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan, Ji-eun?" Katanya dingin. Aku mengerutkan dahi. "Maksud Anda surat itu, kami menemukannya lebih dulu, dan kamu tahu apa yang terjadi." Seo Jun membatalkan semua jadwal pemotretan, semua syuting. Dia menghilang. Jantungku langsung berdebar keras. "Dia pergi," bisikku lirih. "Kami tak tahu dia di mana, tapi dia meninggalkan satu catatan. Tolong jangan cari aku harus pergi sebelum segalanya hancur lebih jauh." Dunia seolah berputar. Surat itu yang kutulis sebagai bentuk perpisahan yang lembut malah menjadi pemantik kekacauan. Aku ingin melindunginya, bukan membuatnya menghilang dari dunia yang dia cintai, dan yang lebih membuatku panik. Aku sadar, aku belum benar-benar bisa melepaskannya. Malam itu aku kembali duduk di depan cermin, memandangi wajahku yang pucat, mata yang sembab, dan hati yang kini penuh penyesalan. Apa aku terlalu pengecut? Gumamku sendiri. Apa aku menyerah terlalu cepat, dan sekarang aku malah kehilangannya untuk selamanya? Lalu tiba-tiba, handphoneku bergetar, nomor tak dikenal, pesan satu baris muncul di layar, "Jika kamu masih ingin bertemu denganku, datanglah ke tempat di mana semuanya dimulai." Aku menggigit bibir, dadaku sesak. Aku tahu persis tempat yang dimaksud, pameran seni di Hongdae, tempat pertama kami bertemu secara tak sengaja. Tanpa berpikir panjang, aku berlari keluar malam itu juga, meninggalkan semua keraguan, semua ketakutan, karena untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang ingin ku perjuangkan. Maka aku berdiri di depan galeri seni yang sudah lama tutup. Pameran yang dulu mempertemukanku dengan Seo Jun kini tinggal bangunan kosong dan dingin. Tapi di balik pintunya yang setengah terbuka, samar-samar kulihat siluet seseorang berdiri menatap dinding kosong. Langkahku ringan saat masuk, tapi hatiku berat. Dan di sanalah dia, Seo Jun, dengan topi kusam dan hoodie kelabu. Bukan lagi pria yang penuh karisma di layar kaca. Kini ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan seluruh arah hidupnya. Dia berbalik saat mendengar langkahku. Sekilas matanya memancarkan cahaya yang dulu ku kenal hangat, penuh rasa ingin tahu. Tapi hanya sesaat, ia cepat-cepat menghindari tatapanku. "Kau datang," katanya, hampir berbisik, "karena aku yang membuatmu pergi." Jawabku pelan. "Iya." Tertawa pendek, pahit. "Bukan kau yang membuatku pergi, Ji-eun, tapi dunia ini. Aku lelah menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan semua orang." Kami duduk di bangku yang dulu dipajang untuk pengunjung pameran. Di sekeliling kami hanya keheningan dan sisa kenangan. Kupikir dengan menghilang, aku akan bisa sembuh, tapi ternyata yang kutemukan justru diriku yang paling kosong, katanya sambil menunduk. Aku ingin menyentuh tangannya, tapi ia menariknya perlahan. "Dan kamu juga sudah belajar hidup tanpaku, kan?" tanyanya lirih. Aku terdiam ingin mengangguk, tapi hatiku memberontak. Aku belum siap kehilangan Seo Jun. Aku tidak kuat melihatmu seperti ini, tapi aku juga tak ingin menjadi alasan kau terus berlari, kataku menahan tangis. Dia menoleh. Kali ini matanya menatapku dalam, penuh luka, penuh keraguan, tapi di dalamnya, aku masih melihat cinta yang belum padam. "Apa kau masih mencintaiku?" tanyaku akhirnya. Ia mengangguk perlahan. "Lebih dari yang bisa kujelaskan, tapi cinta bukan sekadar rasa, Ji-eun, ini tentang keputusan, dan aku tak yakin bisa membuat keputusan yang tidak menyakitimu lagi." Aku menarik napas panjang, dan saat itulah, aku sadar aku pun harus membuat keputusan. Apakah aku akan tetap bersamanya, meski itu berarti ikut memikul semua beban yang menghantuinya? Ataukah aku harus melepaskannya, demi membiarkannya menemukan kembali dirinya yang hilang? Itu, di tengah ruang galeri kosong, dua hati saling menatap, saling mencintai, tapi berdiri di persimpangan yang menyakitkan, dan aku hanya punya satu malam untuk memutuskan. Malam itu, aku berjalan pulang dengan langkah paling berat yang pernah kurasakan. Angin musim gugur menyapu wajahku, seolah ingin membekukan keputusan yang baru saja kubuat. Aku memilih melepaskan Seo Jun, bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena aku terlalu mencintainya, hingga tak ingin menjadi belenggu yang membuatnya terus menyalahkan diri sendiri. Hari-hari setelahnya terasa kosong, tapi perlahan, aku belajar mengisi ruang-ruang
yang dulu hanya diisi oleh bayangannya. Aku kembali bekerja, memfokuskan diri pada fotografi. Aku mulai membuka hatiku untuk pertemanan baru, membangun koneksi, dan mempercayai bahwa aku tetap bisa bahagia meski tanpanya. Setahun berlalu seperti bayangan yang panjang. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak lagi berdarah. Aku bahkan mulai tertawa lebih lepas, tanpa merasa bersalah. Hingga suatu hari, sebuah undangan datang ke email kerjaku, pembukaan galeri baru. Cahaya yang kembali, pengirimnya hanya menuliskan inisial SG. Jantungku berhenti sejenak. Aku tahu, itu dia. Dan bagian paling mengejutkan, lokasi galeri itu hanya 2 blok dari tempat tinggalku sekarang. Hampir seperti takdir diam-diam mengintip dan menyapaku kembali. Rasa ingin tahu mengalahkan logika. Aku datang malam itu dengan langkah gemetar dan hati yang berdebar. Galeri itu ramai, elegan, penuh karya seni fotografi yang luar biasa indah. Tapi yang membuatku terpaku adalah satu bingkai di tengah ruangan foto itu. Adalah aku duduk di bangku taman, tersenyum tipis di bawah sinar senja. Foto itu diambil dari jauh seolah seseorang diam-diam mengamatiku. Bukan dengan niat mengintip, tapi menjaga dari kejauhan. Kau tetap menjadi inspirasiku. Bahkan ketika aku tak punya keberanian untuk berdiri di sampingmu, suara itu muncul dari belakangku. Aku berbalik. Seo Jun berdiri di sana, lebih tenang, lebih dewasa, dengan sorot mata yang tak lagi kabur oleh luka. Kau mengajariku bahwa mencintai tak harus memiliki. Lanjutnya pelan. Aku ingin menangis, tapi mataku justru menatapnya dengan senyum samar yang tak bisa kucegah. Dan sekarang? Tanyaku pelan. Sekarang, aku datang bukan untuk meminta kembali, tapi untuk bertanya bolehkah aku mengenalmu kembali, sebagai aku yang baru. Aku tahu, ini bukan tentang mengulang masa lalu ini, tentang memberi kesempatan pada masa depan dengan versi diri kami yang sudah tumbuh. Tapi malam itu, setelah percakapan singkat kami, aku pulang dengan hati yang kalut, bukan karena aku masih ragu terhadap perasaanku. Aku tahu, aku masih mencintainya, tapi aku takut bahwa jika cinta ini diulang, luka lama bisa kembali terbuka. 3 hari berlalu, sejak pembukaan galeri itu. Seo Jun tidak menghubungiku, dan aku pun tidak mencarinya, tapi pikiranku terus kembali ke senyum itu, ke sorot matanya yang tak lagi menyimpan beban, ke caranya menyebut namaku seolah aku satu-satunya yang berarti di dunia ini. Sampai akhirnya, sebuah pesan muncul di ponselku. Aku akan duduk di kafe tempat kita pertama kali bertemu, jam 5 sore ini. Kalau kau datang, aku akan menganggap kita mulai dari awal. Kalau tidak, aku akan pergi tanpa mengganggu lagi. Aku hanya ingin jujur tentang perasaanku. Kali ini, aku ingin mencintaimu dengan caraku yang benar. Aku melihat jam, pukul 16.42, jarak ke cafe itu sekitar 8 menit. Hatiku menolak berpikir. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku bertanya-tanya, bagaimana jika aku berlari. Sesampainya di sana, Seo Jun sudah duduk di pojok ruangan, di meja yang dulu juga menjadi saksi pertemuan pertama kami. Tapi kini ada satu perbedaan di atas meja. Ada sebuah kamera tua, kamera yang dulu kuberikan padanya sebelum kami berpisah. Aku memperbaikinya, katanya sambil tersenyum. Ketika aku duduk, aku menatap kamera itu, lalu menatap wajahnya. Tak ada yang ingin kutanyakan lagi, tak ada yang perlu dijelaskan. Kalau kita mulai dari awal. Siapa namamu? Tanyaku, setengah bercandai. Seo Jun terkekeh pelan. Namaku Seo Jol. Aku suka kopi pahit, langit mendung, dan seorang perempuan bernama Hana yang sedang duduk di depanku. Dan entah bagaimana, tawa kami meledak seperti 2 anak kecil yang lupa bahwa mereka pernah saling menyakiti. Saat itulah aku sadar kadang cinta bukan soal menemukan yang baru, tapi membangun yang lama dengan hati yang lebih dewasa. Kami berbincang lama malam itu tentang segalanya dan tentang tak ada apa-apa. Dan ketika kami berpisah, aku tak lagi merasa cemas, karena kali ini kami tak lagi saling menggenggam karena takut kehilangan, tapi karena ingin berjalan berdampingan tanpa menuntut apa-apa. 1 tahun berlalu sejak kami memutuskan untuk memulai dari awal. Bukan hal yang mudah. Ada hari-hari di mana kami ragu. Ada malam-malam di mana kenangan lama muncul seperti hantu yang belum sepenuhnya tenang. Tapi kami belajar satu hal penting. Cinta bukan soal kesempurnaan, ia soal keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat keadaan tak selalu indah.
Seo Jun kini kembali aktif di dunia seni, dan aku akhirnya membuka toko bunga kecil yang dulu hanya bisa kubayangkan. Ia sering mampir membawa kopi, lalu duduk diam menungguku menata bunga sambil memotret dari kejauhan, katanya. Aku terlihat paling hidup saat sedang bekerja. Kami tak buru-buru bicara soal pernikahan. Anehnya, meski dulu kami menikah tanpa cinta, kali ini cinta datang bahkan tanpa perlu janji. Mungkin itulah bedanya. Kali ini, kami memilih satu sama lain, bukan karena terpaksa, tapi karena ini di hari itu, saat matahari terbenam sempurna. Di Cakrawala kota Seoul, kami duduk di bangku taman yang biasa kami lewati setiap akhir pekan. Seo Jun membuka kotak kecil dari sakunya. Aku pikir ia akan melamarku, tapi yang kulihat justru sebuah kalung sederhana dengan liantin berbentuk kamera mungil. Bukan cincin, katanya pelan. Karena kali ini aku tak ingin mengekangmu dengan ikatan. Aku hanya ingin kau tahu. Aku selalu melihatmu, selalu mengabadikanmu, dalam segala versi dirimu. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa dicintai, dan mencintai dengan tenang. Aku mengenakan kalung itu, lalu menatap wajahnya yang kini jauh berbeda dari pria sombong, yang dulu memaksaku menikah. Wajah ini adalah rumahku sekarang, dan kalau suatu hari nanti kita menikah lagi, kataku sambil tertawa. Aku ingin momen itu terekam di kamera Usan yang dulu kau bawa kemana-mana. Seo Jun tertawa kecil. Kamera itu sudah rusak, tapi aku sudah menyimpan fotonya di sini, ujarnya sambil menyentuh dada kirinya. Di tempat yang tak akan pernah hilang, kami berpelukan, dikelilingi angin senja yang hangat. Tak ada penonton, tak ada tepuk tangan, tapi di saat itu, aku tahu, inilah akhir yang paling indah dari kisah yang pernah kacau. Karena cinta sejati bukan tentang seberapa sempurna awalnya, tapi seberapa tulus kita memilih untuk tetap tinggal hingga akhir.